Oke, baik. Selamat siang Anda semua. Iya, kelihatannya di kelas ini pada siang hari ini sangat bersemangat semua ya. Meskipun di luar sana cuacanya itu lumayan ya panasnya, terik mataharinya ya. Tapi di kelas ini semangatnya lebih membakar ya dan lebih membara sehingga Ibu lebih semangat untuk menyampaikan pembelajaran di kelas 8B ini. Tepuk tangan dulu untuk kelas 8B. Ya, terima kasih. Oke, Ibu sangat salut di kelas ini. Karena apa? Karena kita sebagai generasi muda tentunya harus memiliki semangat yang luar biasa. Karena kita merupakan harapan bangsa. Iya. Oke. Untuk mengawali pembelajaran yang sangat menarik kita pada hari ini, untuk mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita awali dengan pembacaan doa. Pada siang hari ini, Ibu minta kepada ketua kelas tolong pimpin doanya ya. Terima kasih. Oke, terima kasih ketua. Selanjutnya, sebelum Ibu absen ya, tadi Ibu lihat pas Ibu masuk, mejanya masih ada yang belum rapi tuh. Tolong diluruskan. Kemudian di kiri kanannya tolong dilirik Anda semua. Tuh masih ada sedikit sampah ya, tolong segera dibuang. Oke? Oke. Terima kasih Ananda. Selanjutnya Ibu akan mengabsen anak-anak hebat generasi penerus bangsa ini yang sangat-sangat hebat. Ibu percaya kalian akan menjadi calon-calon orang yang sukses di masa mendatang. Oke? Langsung aja ya. Muhammad Farhan, Sazia Dwi Hermanda, Zahra Almania, Delvin Ahmad Farezi, Anis Sukma Dewi, Haza Musdalifah, Murni Hasibuan. Oke, good job guys. Jadi kita hari ini hadir semua ya. Oke, Masya Allah, tabarakallah kelas ini. Oke, sebelum kita masuk kepada materi yang sangat menarik pada hari ini, Ibu mau tes dulu nih. Minggu kemarin Ibu udah menyampaikan materi yang menarik kan ya? Menarik kan? Jadi Ibu mau tes dulu siapa yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Ya, silakan Haza. Ya, pentingnya toleransi dalam keberagaman di Indonesia. Ya, kemudian Ibu mau tanya satu aja pertanyaan paling penting dari materi kita kemarin. Siapa yang tahu apa itu toleransi? Oke, silakan Ananda Zahra. Yap, benar sekali. Toleransi itu menghargai perbedaan yang ada di Indonesia. Perbedaan apa aja ya? Semua perbedaan ya. Baik itu agama, budaya, ras, suku, bahasa, dan istiadat, dan lain sebagainya. Kita sebagai apa sih? Sebagai apa yuk?
kita sebagai negara yang memiliki keberagaman, tentunya kita sebagai warga negara yang baik harus memiliki sikap toleransi atas keberagaman yang ada di negara kita. Oke, good job. Masya Allah sekali di kelas ini ya Nanda semua. Kemudian sebelum Ibu masuk ke materi lagi, Ibu juga mau nanya nih, di kelas ini siapa ya yang sering aktif di media sosial? Bu yakin semuanya pasti aktif. Yuk, acungkan tangannya. Nah, kan? Semuanya aktif bermedia sosial. Kemudian Ibu mau tanya, kalian aktif di media sosial apa aja sih? Oke. Instagram, iya. TikTok. Apa lagi? Twitter, ya. Kemudian sekarang masih zaman nggak ya? Make FB? Enggak lagi ya? Dulu pas zaman Ibu yang ngetrennya tuh ya, di bangku kelas 8 SMP itu masih FB. Sekarang udah beralih gitu ya, tapi nggak apa-apa, sama aja nantinya ya. Oke, kemudian Ibu mau tanya, kalian pernah nggak sih ketemu di komentar ataupun postingan di media sosial kalian itu, baik itu TikTok, Instagram, dan lain sebagainya, itu postingan yang memicu sebuah konflik, baik itu konflik perbedaan agama, budaya, ataupun perbedaan lainnya di Indonesia ini? Iya, silakan Ananda. Oh ya, betul sekali. Di Indonesia ini sangat rawannya itu perbedaan agama. Oke, selanjutnya Ibu mau tanya, atau jangan-jangan yang menjadi kompor itu Anda semua? Ayo ngaku. Iya, pastinya Ibu yakin di kelas ini kalian semua itu anaknya baik-baik semua. Anaknya beretika, bijak. Kemudian Ibu yakin di kelas ini kalian ini menggunakan media sosial dengan baik dan bijak. Oke? Ibu yakin aja ya. Ibu nggak tahu kalian di belakangnya gimana. Tetapi yang perlu Ananda ingat bahwasanya kita menggunakan media sosial itu tidak boleh sembarangan. Tentunya harus ada etika yang harus kita patuhi ketika kita berinternet. Nah, udah ketebak belum sih materi kita pada hari ini tentang apa? Masa nggak ketebak sih? Iya, benar, tentang media sosial, tapi judulnya tentang tentang literasi digital dalam merawat kebinekaan. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini untuk agar kita semua menggunakan media sosial tentunya dengan tanggung jawab dan bijak. Jadi kita menggunakan media sosial itu tidak hanya sekedar ngikut tren aja ya Nanda ya. Kita harus bijak, tentunya bertanggung jawab dalam setiap apapun yang kita klik di media sosial kita itu. Oke? Iya. Karena apa? Karena seperti yang kita pelajari pada minggu sebelumnya, negara kita ini mempunyai keberagaman yang sangat amat banyak. Jadi yang paling penting, Ibu berharap kalian ini menjadi agen-agen yang membawa perubahan ya, agar di Indonesia ini minimal itu konflik-konflik itu berkurang lah. Masa iya anak-anak zaman sekarang masih juga ngompor sana sini? Harusnya kalian ini sebagai agen
Jika melihat postingan maupun komentar yang tidak sesuai, harusnya kalian bantu luruskan, begitu, bukan malah ikut-ikutan. Ya. Oke. Sekarang kita langsung saja masuk ke materi kita pada hari ini. Oke, siap Anda semua? Udah siap? Udah siap? Oke. Kita lanjut ke materi kita pada hari ini. Oke, Anda semua. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelum Ibu tutup, Ibu mau nanya dulu, apakah materi yang tadi Ibu sampaikan panjang lebar tadi masih nyangkut nggak ya di otak kalian? Padahal materi kita menarik loh. Benar dipahami kan? Sekarang Ibu tanya, kita belajar apa tadi ya? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang berani? Jangan beraninya keroyokan aja yuk. Oke, silakan Anda. Ya, tentang etika dalam bermedia sosial. Apa lagi ya Nanda? Ya, benar sekali. Sekarang Ibu mau tanya. Setelah Ibu menyampaikan materi tadi yang sangat panjang lebar tadi, bagaimana pendapat Ananda ke depannya? Atau bagaimana sih yang Ananda rasakan seandainya Ananda ini setelah tahu apa itu etika berinternet tadi, kemudian pentingnya menjaga etika di internet tadi, dan lain sebagainya yang udah Ibu jelaskan tadi. Coba Ibu mau tanya 2 orang. Apa yang akan Anda lakukan? Oke, silakan. Yang pertama, Delvin. Ya, bagus sekalian Delvin akan bertanggung jawab dan bijak dalam menggunakan Instagram, TikTok. Iya, benar. Silakan yang kedua, Ananda Sazia. Ya, bagus sekali. Tadi akan mencari berita dengan kebenarannya. Ya, agar terhindar dari hoax. Oke, mantap sekali. Jadi, Ibu anggap pembelajaran kita pada hari ini udah mantap semua. Good job Anandaku semua. Kemudian untuk tugas. Tugasnya mudah aja. Gue rasa kalian kecil aja ngerjainnya. Silakan Ananda cari di internet, di komentar TikTok atau komentar di bebas deh media sosialnya yang memicu sebuah konflik. Lalu coba deh Anda telusuri beritanya. Jikalau berita tersebut salah, Anda luruskan di kolom komentar di sana, lalu Anda screenshot, cari komentarnya 3 ya, ataupun postingannya 3, screenshot lalu print, tempel di buku. Seminggu cukup kan? Masa nggak cukup? Kalian scroll TikTok mulu, tiap hari scroll IG. Oke. Nah, sebelum Ibu tutup lagi ya Nanda ya. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini tentang pentingnya berperilaku bijaksana dalam menggunakan internet. Karena barangkali satu kata kita malah menyinggung perasaan orang lain, yaitu memicu sebuah konflik. Jadi kita harus menelaah dulu, ini bisa nggak ya diposting, ini komentar ini kira-kira ada pihak yang tersinggung nggak ya, sehingga kita menggunakan
media sosial dengan baik dan benar. Dikarenakan kita menggunakan media sosial itu tidak hanya sekedar mengikuti tren aja. Ini tren di X, di TikTok. Ikutlah. Enggak gitu ya. Jadi kita harus mempunyai peran tanggung jawab di dalam menggunakan media sosial. Oke, tadi tentang hoax juga udah nangkep kan ya? Atau masih ada yang bingung dengan pembelajaran kita pada hari ini maupun tugas yang telah Ibu berikan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, Ibu izin tutup ya. Sepakat nggak ada pertanyaan? Iya. Oke, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Yuk, alhamdulillah. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya Anda semua. Untuk pembelajaran kita pada hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Sampai bertemu dengan minggu depan, tentunya dengan semangat yang lebih membakar agar Ibu lebih semangat lagi menyampaikan materi kita pada hari besok. Bukan hari ini ya, bukan hari ini karena hari ini udah tersampaikan. Oke Ananda? Oke, sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan penyampaian dari Ibu, karena kesempurnaan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, akhir kata Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Nanda ya. Sampai bertemu di minggu depan. Jangan lupa tugasnya ya Nanda.